like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Yudi dalam Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 untuk peserta didik kelas 6. Nah, anak-anak, seperti yang kita semua ketahui bahwa saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M pada saat kita keluar rumah. Yang pertama adalah memakai masker, awas. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Dan untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, materi apa yang ada dalam tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2? Yuk kita sama-sama simak. Yang pertama ada globalisasi. Yang kedua ada kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang ketiga ada teks eksplanasi. Yang keempat ada reklame. Dan yang kelima ada keberagaman kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah proses menghasilkan energi listrik. Di sini contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Inti pembahasannya apa dari materi-materi tersebut kali ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, faktor kerjasama negara-negara ASEAN dan tujuan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan susunan dari teks eksplanasi. Yang keempat adalah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan cara membuat reklame dengan baik dan menarik. Yang kelima, inti pembahasan kita adalah mengidentifikasi perilaku ataupun sikap keberagaman ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari dalam pembelajaran jarak jauh ini kita sering menggunakan yang namanya handphone, tablet, ataupun laptop. Itu semua merupakan contoh dari kemajuan teknologi, sehingga memudahkan untuk kita berkomunikasi walaupun kita berjauhan. Ya anak-anak ya, berkembangnya teknologi dan informasi memudahkan kita untuk berkomunikasi, memudahkan kita untuk kemana saja melalui kemudahan transportasi, bahkan memudahkan kita untuk bekerja sama dengan siapa saja di dunia internasional, sehingga perekonomian akan terbuka. Nah, kemajuan dari teknologi inilah yang kemudian memicu adanya globalisasi. Jadi apa tuh yang dimaksud dengan globalisasi, anak-anak?
Ada yang sudah tahu apa arti globalisasi? Iya, tepat sekali. Bahwa globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang dialami oleh seluruh penduduk dunia. Tidak hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami. Itulah globalisasi. Jelas di dalamnya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Salah satu dampak positifnya yang tadi adalah kita dapat bekerja sama antar negara. Antar negara di sini kita yang terdekat saja, yaitu di wilayah Asia Tenggara, dan yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. Apa saja? Apa faktor yang memelatar belakangi negara-negara anggota ASEAN ini untuk saling bekerja sama? Apa saja? Faktornya yang pertama adalah sumber daya alam. Otomatis, karena dari zaman dahulu sumber daya alam di negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, itu sangat melimpah. Dari bahan tambang sampai dengan rempah-rempah, itu sangat melimpah. Yang kedua, karena memang berada dalam satu wilayah, yaitu Asia Tenggara. Dan yang ketiga, adanya ilmu pengetahuan serta teknologi. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN ini tidak terbatas pada kerjasama di bidang ekonomi, di bidang keamanan. Tidak hanya seperti itu, tapi juga di bidang pendidikan, di bidang sosial dan kebudayaan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tujuan dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial. Apa saja? Yang pertama, ada penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial. Yang meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara di ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh negara-negara di ASEAN. Sebenarnya ada juga tujuan dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Salah satunya apa yang disebutkan adalah pertukaran seni budaya ataupun pagelaran seni budaya antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, itu salah satu contoh dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Ada lagi di sini Pak Yudi akan contohkan sebuah teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia, yang merupakan contoh teks dari menampilkan kebudayaan dari Indonesia pada acara menjelang penutupan KTT ke-44 Menteri Luar Negeri se-ASEAN, yang kebetulan juga dihadiri oleh negara-negara peninjau seperti Amerika, Rusia, Cina, maupun juga beberapa negara dari Uni Eropa, selain dari negara-negara di ASEAN. Nah, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, dibacakan paragraf pertama. Pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak menteri luar negeri Amerika pada waktu itu adalah Hillary Clinton, yang merupakan istri dari mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Di paragraf kedua, Indonesia sebagai tuan rumah jelas menghadirkan atau menghidangkan makanan-makanan tradisional dari Indonesia. Juga menampilkan tari-tarian tradisional. Dan yang terakhir adalah penampilan angklung yang merupakan alat musik tradisional dari
Jawa Barat ditampilkan pada waktu malam menjelang penutupan KTT ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Nah, sebagai puncak acara adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo yang dipimpin oleh Daeng Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung dalam berbagai tangga nada. Di paragraf ketiga, tampak semua undangan berbahagia, yang pada akhirnya mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Sekaligus Indonesia menunjukkan bahwa begitu beragamnya kebudayaan yang ada di negara kita. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan kepada seluruh tamu. Di paragraf terakhir, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan negara peninjau lainnya berlangsung secara sukses. Nah, itulah sekelumit teks yang menunjukkan tentang kebudayaan salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Kalau kita telaah atau teliti dari awal paragraf sampai dengan paragraf terakhir tadi, teks ini bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi. Apa itu Pak teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan topik utama atau topik permasalahan utama, kemudian fakta dan pembuktian, dan yang terakhir adalah pesan dan kesan atau kesimpulan. Nah, susunan dari teks eksplanasi ini, yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang sedang dibahas. Waktu itu adalah di paragraf pertama tadi, contohnya yaitu menampilkan kebudayaan pada menjelang penutupan KTT ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang sedang dibahas. Awas nih, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta dan pembuktian. Sedangkan yang ketiga, susunan dari teks eksplanasi adalah paragraf terakhir yang merupakan tadi pesan dan kesan yang berisi simpulan pesan ataupun kesan tentang topik yang sedang dibahas. Nah, itulah teks eksplanasi dan susunannya. Dari selain daripada berita ataupun berupa teks yang namanya konferensi tingkat tinggi ataupun rapat-rapat penting, itu biasanya dipromosikan selain lewat berita, tapi juga melalui promosi. Salah satunya adalah reklame. Apa itu reklame? Siapa yang tahu anak-anak reklame apa? Iya, tepat sekali bahwa reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Mantap anak-anak kelas 6. Nah, sebelumnya Pak Yudi mempunyai contoh beberapa reklame dari
konferensi tingkat tinggi. Nah, ini contoh-contoh reklame yang mempromosikan adanya konferensi tingkat tinggi ataupun rapat-rapat penting dari negara-negara anggota ASEAN. Di sini ada dari 6 September 2016 di Vientiane, Laos, 2019 di Thailand, dan yang ke-18 pada waktu itu adalah pada tahun 2011 yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Selain daripada reklame tentang rapat-rapat ataupun konferensi tingkat tinggi yang penting-penting ini, juga reklame juga bisa dibuat dalam bentuk di sini ada beberapa contoh reklame tentang pencegahan penyakit COVID-19. Lindungi terus. Di sini ada juga reklame yang mengharuskan kita mencuci tangan menggunakan sabun, ya anak-anak ya. Itulah contoh-contoh dari reklame. Pengertian reklame tadi anak-anak sudah bisa menjawab bahwa reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Awas ya. Kemudian berdasarkan medianya, reklame dibagi menjadi tiga, awas. Ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Itulah reklame, pengertian dari reklame. Kemudian, Pak, dari mana kita bisa tahu itu adalah sebuah reklame? Kita lihat ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri dari reklame? Yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan kepada masyarakat. Ini contohnya adalah cetak tanpa minimum order, cepat dan berkualitas. Ini merupakan brosur atau reklame, dari suatu usaha percetakan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Nah, ini dia kata-kata yang menarik. Tunjukkan kreativitasmu. Nah, itu kata-kata yang menarik ya. Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Di bawah ini, harga terjangkau, cetak di GAP. Nah, itu merupakan slogan yang mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi. Ini dia gambarnya. Ini gambar-gambarnya ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Tulisan, gambar, tulisan rapi. Jadi tulisannya tidak menumpuk pada. Bagaimana Pak cara membuat agar reklame tersebut menarik dan efisien? Nah, perhatikan di sini cara membuat reklame yang baik, menarik dan efisien. Yang pertama, desainnya sederhana saja. Tulisan, gambar, tulisan. Yang kedua, kata-katanya ringkas dan padat. Nah, di sini ringkas sekali ya. Cetak tanpa minimum order, itu singkat sekali. Yang ketiga ada jenis huruf dan teks besar. Nah, ini dia. Hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang keempat ada gambar. Ini ada gambar. Dan yang kelima ada warnanya pun kontras. Ada merah, ada hitam, ada hijau. Itu kontras sekali ya anak-anak. Tidak semua usaha ataupun kegiatan ekonomi dibuatkan reklame. Kenapa Pak? Karena memang sangat beragam sekali
usaha yang ada di Indonesia ataupun di dunia, saking banyaknya, saking beragamnya, itu tidak semua bisa dibuatkan reklame. Hanya beberapa usaha saja yang mungkin bisa dibuatkan reklame. Saking beragamnya usaha atau kegiatan ekonomi, beragam itu banyak sekali. Apa sih Pak yang menyebabkan kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha itu banyak atau beragam? Karena memang setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Awas nih, perbedaan kebutuhan itulah yang menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi yang menyebabkan banyaknya kegiatan ekonomi atau beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat adalah perbedaan kebutuhan. Ingat ya anak-anak ya. Jadi saking banyaknya kegiatan usaha, tidak boleh saling menjelekkan. Misalkan si A mempunyai orang tua yang usahanya fotokopi, si B punya ayahnya usaha ojek online misalkan. Saling menghina, saling menjelekkan usaha yang dilakukan kedua orang tuanya. Tidak boleh ya. Jadi apa Pak sikap atau perilaku yang memang harus kita tunjukkan untuk saling menghormati beragam kegiatan ekonomi? Oke, simak ya. Contoh ataupun sikap perilaku. Contoh sikap atau perilaku dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli. Awas, jangan sudah membeli kemudian langsung kloyong saja. Itu yang tidak baik ya. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya, ataupun kita membeli barang uangnya kurang, tidak boleh. Jadi membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Dan yang ketiga, contoh sikap adalah bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi harus saling bekerja sama meskipun orang tua kita berbeda dalam kegiatan ekonominya. Paham ya anak-anak ya? Tidak boleh saling mengejek atau menghina. Ini yang tidak baik. Nah, itu dicontohkan bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi. Ini contoh sikap dalam menghadapi keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Paham sampai sini ya anak-anak ya? Begitu banyaknya usaha, tapi tetap saja semua usaha yang kita jalani membutuhkan pencahayaan dalam mempromosikan usaha kita sehari-hari. Kita punya usaha warung, tanpa cahaya kita akan gelap-gelapan dalam menghitung uang. Kita punya usaha fotokopi, tanpa cahaya ataupun gelap-gelapan tidak terlihat apa yang akan difotokopi. Nah, cahaya itu didapat dari listrik salah satunya. Anak-anak tahu dari mana sumber listrik itu berasal? Iya, dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang kali ini dicontohkan adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kalau anak-anak perhatikan di sini ada
sungai yang berarus deras, arus tersebut masuk ke dalam pipa yang memang sudah diarahkan. Arus air ini memutar turbin atau kincir air, ya. Itu adalah merupakan salah satu cara kerja atau proses dari pembangkit listrik tenaga air dalam menghasilkan energi listrik. Nah, ini dia cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang Pak Yudi tadi di awal tadi, bahwa arus air mengenai kincir air ataupun turbin yang kemudian memutarnya. Lihat ya anak-anak ya. Yang kedua, putaran kincir air ataupun turbin tersebut memutar dinamo atau generator yang berada di atasnya ini. Nah, alat inilah, dinamo atau generator inilah yang mengubah, awas, energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Kita perhatikan ya anak-anak ya. Lihat bahwa energi listrik yang dihasilkan oleh dinamo ataupun generator itu kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga masyarakat. Nah, itulah sedikit tentang cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Sampai di sini paham ya anak-anak ya. Sebenarnya pemakaian pembangkit listrik tenaga air ini sudah dilakukan oleh bangsa kita semenjak dulu, terutama oleh masyarakat yang memang bertempat di yang sulit terjangkau oleh perusahaan listrik negara sebagai pemasok listrik utama dari negara atau yang disingkat dengan PLN. Jadi mereka masyarakatnya melaksanakannya secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik tenaga air sederhana yang dinamakan adalah pembangkit listrik mikrohidro. Nah, itu sudah zaman dahulu sudah dibuat secara mandiri. Berarti masyarakat kita dari dulu memang sudah pintar ya anak-anak ya. Yang kedua, bahwa pembangkit listrik mikrohidro ini yaitu menggunakan aliran air untuk memutar kincir air ataupun turbin, yang kemudian turbin atau kincir air memutar dinamo atau generator sederhana kalau di masyarakat itu, sehingga menghasilkan energi listrik walaupun kecil ya. Nah anak-anak, sampai di sini materi yang kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami. Untuk lebih memahami materi, Pak Yudi punya beberapa soal. Oke, kita latihannya dan kita akan bahas bersama. Yang pertama itu soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Disebut apakah suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk dunia? Ayo, siapa yang bisa jawab? A. Rasionalisasi. B. Globalisasi. C. Pandemi. Dan D. Imigrasi. Apa jawabannya anak-anak? Iya, tepat sekali. Globalisasi. B. Globalisasi. Mantap anak-anak kelas 6. Yang nomor 2 masih dalam soal pilihan ganda. Perhatikan ya anak-anak. Berikut yang bukan, awas, merupakan tujuan kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang bukan.
A. Penanggulangan bencana alam. B. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang C. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, mensejahterakan salah satu negara anggota ASEAN saja. Yang mana anak-anak? Tepat sekali. D. Jawabannya. Hebat anak-anak kelas 6. Mensejahterakan salah satu negara anggota ASEAN saja. Nomor 3, masih dalam pilihan ganda. Isi dari paragraf kedua dan seterusnya dari teks eksplanasi adalah berupa A. Fakta dan pembuktian, awas anak-anak. B. Pesan dan kesan. C. Topik masalah. Dan yang D adalah kesimpulan. Jawabannya iya, tepat sekali. A. Mantap anak-anak kelas 6. Fakta dan pembuktian. Soal nomor 4. Kita lihat. Berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame dibagi menjadi 2, yaitu A. Awas, audio dan visual. B. Komersial dan non-komersial. C. Tertulis dan tidak tertulis. Dan D. Tradisional dan modern. Apa jawabannya anak-anak? Iya, tepat sekali. B. Komersial dan non-komersial. Mantap anak-anak kelas 6. Yang kelima, soalnya dalam bentuk esai, awas hati-hati. Apakah yang menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat? Ayo. Pak, ada apa di materi? Ya, betul. Tadi sudah kita bahas secara bersama-sama. Awas. Iya, tepat sekali. Adanya perbedaan kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Perbedaan kebutuhan itulah yang menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Hebat. Dan yang terakhir adalah awas. Pada PLTA, alat apakah yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Ayo. Iya, tepat sekali, dinamo atau generator. Hebat sekali untuk anak-anak. Mantap, 100 semua untuk anak-anak kelas 6. Hebat. Nah, anak-anak, dari materi dan soal-soal latihan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, penyebab dari globalisasi adalah perkembangan teknologi dari alat komunikasi sampai dengan alat transportasi. Yang kedua, kesimpulannya adalah kerjasama negara-negara ASEAN tidak terbatas pada keamanan dan ekonomi saja, tapi juga politik, sosial budaya, pendidikan, dan banyak lagi. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah teks eksplanasi. Teks yang berisi penjelasan mengenai topik permasalahan ataupun topik permasalahan umum. Yang kedua, mengenai fakta dan pembuktian serta kesimpulan yang berupa kesan dan pesan. Yang keempat, tujuan dari pembuatan reklame adalah untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Yang kelima, kesimpulannya adalah keberagaman ekonomi di masyarakat timbul karena adanya perbedaan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah PLTA merupakan pembangkit listrik
yang menggunakan arus air sebagai sumber utama penggeraknya. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini, anak-anak. Jangan pernah malas ya anak-anak, meski kita dalam keadaan pandemi. Tetap rajin, tetap semangat dalam pembelajaran. Kita harus tetap rajin, jangan pernah malas, jangan sampai kalah oleh pandemi. Nah, sampai di sini anak-anak, Pak Yudi mengucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua, khususnya anak-anak kelas 6. Ingat, tetap sehat dan selalu semangat pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.